Perkenalkan, nama saya Kiral Najwa Inesta dengan NPM 2556051025, kelas Rek E, dengan dosen pengampu M. Iqbal Harori. Mempelajari ilmu ekonomi itu penting karena kehidupan sehari-hari kita akan dihadapkan dengan kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ekonomi bisnis bisa diartikan sebagai suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mempunyai tujuan utama untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap bisnis dengan didasarkan pada teori ekonomi dan juga metode kuantitatif. Ekonomi bisnis juga mempunyai peranan penting dalam berkontribusi pada struktur organisasi dan hubungan kerjasama antar perusahaan dengan pasar modal, tenaga kerja hingga produk yang dihasilkan langsung oleh perusahaan bersangkutan. Perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro berdasarkan ruang lingkupnya adalah ekonomi makro membahas ruang lingkup yang besar atau luas dalam suatu negara. Sedangkan ekonomi mikro membahas ruang lingkup yang lebih kecil atau sempit, seperti perusahaan, rumah tangga, dan individu. Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang. Green growth atau pertumbuhan ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan. Mengedepankan pembangunan rendah karbon serta inklusif secara sosial. Ekonomi biru adalah tentang kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun dilakukan oleh penduduk setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya saja. Misalnya adalah ekonomi biru tak hanya terbatas pada sektor perikanan dan budidaya air saja, namun juga bisa dikembangkan menjadi segi pariwisata, transportasi hingga pertambangan. Akar permasalahan: ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja formal terbatas menjadi inti masalah, di mana potensi seperti singkong, kopi, dan sawit tidak dimanfaatkan optimal karena SDM kurang terlatih dan upah minimum di bawah standar kebutuhan hidup. Struktur ekonomi Lampung masih didominasi jasa serta perdagangan, tanpa pengolahan bernilai tambah tinggi sehingga menciptakan kesenjangan daya saing global dibandingkan negara maju seperti Singapura yang unggul dalam inovasi industri. Selain itu, birokrasi lambat dan kurangnya energi antara pemerintah daerah memperburuk distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Solusi yang dapat dilakukan adalah prioritaskan pelatihan vokasi berfokus hilirisasi produk agraris untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan tingkatkan PDRB yang telah mencapai 4 triliun pada 2024. Reformasi birokrasi melalui digitalisasi sistem, serta program Desa Maju akan memastikan investasi mencapai target 12 triliun pada 2025. Dengan data akurat, dorong kerjasama regional, infrastruktur digital, dan ekspor tenaga kerja terampil ke negara dengan populasi menua untuk diverifikasi pendapatan serta percepatan transformasi untuk ekonomi. Kabupaten Tanggamus menempati peringkat kelima daerah termiskin di Lampung berdasarkan data BPS 2025 dengan persentase penduduk miskin 10,10% dan garis kemiskinan 500 per kapita per bulan. Wilayah ini lambat bersaing dengan kabupaten lain seperti Lampung Selatan karena ketergantungan pertanian subsisten, kopi dan lada, dan perikanan yang rentan harga, plus infrastruktur serta distribusi ekonomi belum merata. Dan solusi yang dapat dilakukan adalah dengan hilirisasi kopi dan lada via vokasi untuk 5.000 lapangan kerja baru, target kemiskinan 9% pada 2026 dengan APBD 2 miliar, bangun jalan pegunungan, internet desa, sinergi TKPK untuk program tepat sasaran seperti BPJS 20 miliar.
kolaborasi ekowisata, Teluk Semaka, dan ekspor tenaga kerja terlatih untuk transformasi ekonomi. Ketidakseimbangan antara jumlah mencari kerja dengan lapangan kerja formal terbatas menjadi inti masalah di mana potensi seperti singkong, kopi, dan sawit tidak dimanfaatkan optimal karena SDM kurang terlatih dan upah minimum di bawah standar kebutuhan hidup layak. Struktur ekonomi Lampung masih didominasi jasa serta perdagangan tanpa pengolahan bernilai tambah tinggi, sehingga menciptakan kesenjangan daya saing global dibanding negara maju seperti Singapura yang unggul dalam inovasi industri. Selain itu, birokrasi lambat dan kurangnya sinergi antar pemerintah daerah memperburuk distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Solusi yang dapat diberikan adalah prioritaskan pelatihan vokasi berfokus hilirisasi produk agraris untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan tingkatkan PDRB yang telah mencapai 4 triliun pada tahun 2024. Reformasi birokrasi melalui digitalisasi sistem serta program Desa Maju akan memastikan investasi mencapai target 12 triliun pada 2025. Dengan data akurat, dorong kerjasama regional, infrastruktur digital, dan ekspor tenaga kerja terampil ke negara dengan populasi menua untuk diverifikasi pendapatan serta percepatan transportasi ekonomi di Lampung. Saya akan menjelaskan ulang materi yang saya pelajari dari setiap pertemuan. Pertama, pengenalan ekonomi bisnis dan terbitnya buku ekonomi bisnis, dan mempelajari hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Lalu memaparkan berita ekonomi, lalu mewawancarai pihak galeri, dan yang kelima mewawancarai UMKM dan membuat laporan tentang kewirausahaan. Lalu diskusi terkait mengenai banjir di Sumatera dan lemahnya rupiah 16.000 per dolar di Amerika Serikat.